Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Kali ini kita akan membahas kisah nyata atau sebuah kasus yang pernah menggemparkan Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini dengan harapan ada pelajaran yang dapat diambil dan tidak ada lagi kasus yang serupa dengan kasus ini. Kasus ini mulai viral ketika ada laporan penemuan kerangka manusia bernama Fitriani, 21, yang dicor di dalam rumahnya di Desa Bacem, Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Setelah diselidiki, akhirnya terungkap. Ia dibunuh oleh suaminya sendiri, Supriyo Handono alias Nuhan, pada Oktober 2021. Lantas, mengapa dan bagaimana seorang suami tega melakukan hal yang sangat mengerikan itu? Yuk kita kupas sampai tuntas. Peristiwa mengerikan ini terjadi karena Supriyo Handono. Orang-orang sekitarnya memanggilnya Nuhan. Nuhan lahir dan besar di Desa Bacem, Ponggok, Blitar, Jawa Timur. Nuhan tinggal satu rumah bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Nuhan merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Pada tahun 2013, saat usianya 20 tahun, Nuhan merantau ke Sulawesi Tenggara. Di sana Nuhan bekerja di sebuah pabrik tahu. Selama tinggal di Sulawesi, Nuhan bertemu gadis cantik rupawan dan Nuhan langsung jatuh hati padanya. Gadis itu tidak lain adalah Fitriani. Singkat cerita, mereka pun berpacaran. Menurut beberapa sumber, ketika berpacaran dengan Nuhan, Fitri masih SMP berumur 13 tahun. Tapi karena sama-sama suka, setelah beberapa lama mereka pacaran, Nuhan dan Fitri menikah siri pada tahun 2015. Kemudian, pada tahun 2016, Nuhan dan Fitri dikaruniai seorang anak. Suatu ketika, Nuhan dapat informasi bahwa ibunya sedang sakit. Tanpa pikir panjang, Nuhan langsung pulang kampung dengan mengikut sertakan anak dan istrinya, yaitu Fitri. Setelah sampai di Desa Bacem Blitar, Nuhan beserta istri dan anaknya tinggal di rumah ibunya yang sedang sakit agar bisa dirawat dengan baik. Setelah beberapa hari di sana, ibu Nuhan meninggal dunia dan mewariskan rumahnya untuk Nuhan. Karena ketujuh saudaranya sudah mempunyai rumah sendiri. Oleh karena itu, Nuhan beserta istri dan anaknya tinggal di sana. Awalnya kehidupan Nuhan beserta istri dan anaknya sangat rukun, harmonis. Hingga akhirnya, beberapa tahun kemudian, Nuhan dan istrinya lagi-lagi sangat bahagia karena mereka dikaruniai anak lagi. Oleh karena itu, Nuhan dan istrinya bermaksud untuk menetap di sana dan bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, Nuhan juga membuka usaha produksi tempe. Namun, pada tahun 2021 usaha produksi tempenya tutup. Kemudian Nuhan dan istrinya membuka usaha warung kopi dengan menyewa warung di Desa Sidorejo, dekat tempat mereka tinggal. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka harmonis, adem ayem. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga Nuhan mulai tidak baik-baik saja. Mereka sering cekcok, bertengkar. Bahkan tidak jarang, Nuhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Fitriani. Oleh karena sering dianiaya oleh Nuhan, istrinya yaitu Fitri sering menelpon orang tuanya yang ada di Sulawesi. Namun sang orang tua hanya bisa menasehati untuk kuat dan sabar menghadapi cobaan itu, mengingat kondisi orang tua Fitri yang sakit-sakitan dan perekonomiannya juga tidak mapan. Setelah beberapa bulan Fitri berusaha bersabar untuk menjaga keluarga kecilnya. Akhirnya Fitri sudah mulai tidak kuat atas penderitaannya selama ini. Fitri mulai membuka hati dan menjalin hubungan secara diam-diam dengan pria lain asal Kediri. Namun hubungan tersebut diketahui oleh Nuhan dan terjadilah percekcokon, pertengkaran dahsyat antara mereka. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, Fitri berterus terang sangat mencintai pria itu dan lebih memilih dia, yaitu selingkuhannya daripada Nuhan. Mendengar pengakuan Fitri, Nuhan pun rela melepaskan Fitri, istrinya. Selain itu, Nuhan juga mengantar Fitri ke rumah pria selingkuh Ani di Kediri, Jawa Timur. Setelah kepergian Fitri istrinya, Nuhan tinggal dan merawat kedua anaknya yang masih kecil sendirian. Singkat cerita, pada bulan Oktober tahun 2021, Fitri yang sebenarnya sering mendatangi rumah Nuhan secara diam-diam untuk melihat anaknya. Akhirnya ketahuan oleh Nuhan. Ketika itu Fitri secara diam-diam datang ke rumah Nuhan. Namun Nuhan tiba-tiba datang. Karena itu akhirnya mereka saling cekcok dan bertengkar hebat. Tidak hanya itu, Nuhan juga memukul dengan keras beberapa kali kepala bagian belakang Fitri dengan kayu hingga Fitri terjatuh dan ematot.
Setelah Nuhan tahu bahwa istrinya sudah hematot, Nuhan segera mengangkat tubuh Fitri masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah itu. Setelah merenung dan berpikir lama, Nuhan akhirnya berinisiatif untuk menguburkan istrinya di dalam kamar itu untuk menutupi kejahatannya. Saat itu sekitar jam 12 siang Nuhan mengambil beberapa peralatan untuk menggali lubang di kamarnya. Sebelum Nuhan memasukkan jasad Fitri ke lubang, Nuhan membersihkan lantai rumah dan lantai kamarnya dari bercak merah. Selain itu, Nuhan juga membuka pakaian Fitri dan membersihkannya dari bercak merah yang berlumuran di tubuhnya. Setelah semuanya beres, jasad Fitri yang sebelumnya dibalut dengan selimut, kemudian dimasukkan ke lubang oleh Nuhan dengan posisi dusuk karena kedalaman lubang cuma setengah meter. Tidak sampai di situ, lubang tersebut juga dicor menggunakan semen lalu kamar itu dikunci dengan gembok. Awalnya, peristiwa yang sadis itu tidak ada yang tahu karena ketika para tetangga termasuk saudaranya menanyakan Nuhan tentang keberadaan istrinya, Nuhan hanya mengatakan bahwa Fitri sudah tinggal dengan selingkuhannya. Kira-kira 2 tahun lebih peristiwa sadis itu tertutupi tanpa ada yang tahu. Hingga pada bulan Desember tahun 2023, Nuhan hendak menjual rumahnya dan singkat cerita, kakaknya lah yang akhirnya berminat membeli rumah itu dengan harga 105 juta karena menurutnya rumah itu warisan orang tuanya yang tentu banyak kenangan di sana. Namun sebelum rumah itu dijual, Nuhan memberi syarat agar kakaknya tidak membuka salah satu kamar yang digembok karena ada pustaka goib yang berbahaya jika dibuka. Sang kakak iparnya pun menyetujui syarat itu. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Nuhan pergi ke Kediri untuk membuka usaha warkop dengan hasil penjualan rumahnya. Sedangkan kakaknya bermaksud merenovasi total rumah itu karena memang rumah tersebut sudah tua dan perlu direnovasi. Singkat cerita, kakaknya memanggil beberapa tukang untuk merenovasi rumah itu. Namun semua tukang dan kakaknya yang mengawasi tukangnya tiba-tiba kaget dan curiga ketika menemukan satu bagian lantainya yang ada cor-coran baru. Merasa aneh, kakak Nuhan pun segera menyuruh tukang itu untuk ngebongkar cor-corannya. Setelah dibongkar, disinilah mereka semua pun kaget. Ternyata cor-coran itu berisi tulang belulang. Saat itu juga mereka pun langsung melapor ke polisi setempat soal kejadian aneh itu. Mendapat laporan itu, tanpa pakai lama lagi polisi langsung tancap gas ke tempat kejadian dan mengevakuasi tulang belulang itu. Selain itu, polisi juga menemukan pakaian, selimut, kalung, cincin, dan juga anting di lubang itu. Setelah itu, polisi langsung menyelidiki kasus ini dengan menanyakan pemilik rumah itu. Kakaknya pun mengatakan bahwa rumah ini awalnya milik si Nuhan. Mendengar keterangan itu, polisi pun mulai mencari di mana keberadaan Nuhan. Tanpa butuh lama, polisi akhirnya berhasil menemukan dan segera menangkapnya untuk diinterogasi. Setelah proses interogasi, Nuhan mengaku bahwa tulang itu adalah tulang istrinya yang dipukul hingga hematot 2 tahun silam. Akibat kejahatan yang sangat mengerikan ini, Nuhan belum mendapat vonis dari pengadilan karena kasus ini termasuk kasus yang baru. Tapi menurut Mimin, Nuhan akan terancam hukuman 15 tahun penjara karena tidak ada unsur perencanaan di situ. Menurut kalian gimana guys? Hukuman apa yang pantas buat si pelaku? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Terima kasih.